Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran bagaimana saya akan mempraktikkan metode ulang ucap pada siswa sekolah dasar. Jadi metode ulang ucap ini merupakan metode pembelajaran dalam fokus berbicara pada tahap awal kepada siswa untuk mengenalkan bagaimana siswa dapat lancar dalam berbicara. Nah, dalam metode ini sebaiknya diterapkan pada kelas rendah. Saya memakai kelas rendah yaitu kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, dalam ini saya memakai muatan bahasa Indonesia. Jadi dalam metode praktik saya ini bahwa saya menyediakan sebuah gambar berseri yang harus dideskripsikan. Namun metode ulang ucap ini saya mengucapkan deskripsinya terlebih dahulu. Selanjutnya siswa mengulang apa yang saya ucapkan. Jadi pengulangan ini yang disebut dengan metode ulang ucap. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali hari ini. Gimana? Tadi pas berangkat sekolah izin tidak sama orang tuanya? Izin. Udah pamitan ya? Udah sarapan semua? Udah, oke. Hari ini hadir semua? Hadir ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa sebelum belajar. Nah, siapa yang memimpin doanya? Ayo, siapa? Andika. Oh iya, silakan Andika. Doa mau belajar. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa. Nah, sudah siap belajar apa belum? Sudah ya? Sudah siap belajar. Oke, kalau gitu sekarang kita bermain kefokusan terlebih dahulu. Nah, kita akan bermain tentang fokus. Ketika ibu bilang tepuk bebek, tepuknya 1 kali. Ketika ibu bilang angsa, tepuknya 2 kali. Nah, udah inget belum? Udah ya? Oke, sekarang cepet-cepetan nih. Ayo, harus fokus. Fokus. Tepuk angsa. Tepuk bebek. Tepuk angsa. Fokus nih. Oke, berarti Irul belum fokus. Oke, kita ulangi lagi sekali lagi. Tepuk bebek. Tepuk angsa. Angsa. Bebek. Angsa. Angsa. Bebek. Bebek. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Berarti udah siap untuk belajar ya. Kalian sudah bisa membaca semuanya? Belum ya? Oke. Hari ini kita akan belajar anak, namun kita akan menerapkan tema. Nah, sebenarnya kita memakai metode ulang ucap. Oke? Ada yang tahu metode ulang ucap itu apa? Enggak tahu. Oh, belum tahu. Nah, jadi metode ulang ucap ini dimana nanti ibu akan mendeskripsikan dari setiap gambar dan anak-anakku semuanya ini mengulang kata yang ibu ucapkan. Pintar sekali. Pertama, kita membaca perintahnya. Perhatikan gambar berikut ini. Deskripsikan kegiatan pada gambar tersebut. Nah, di sini ada berapa gambar? 4 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, dari setiap gambar ini punya deskripsi masing-masing. Nah, begitu, karena kalian belum bisa membaca, ibu akan membacakan deskripsinya masing-masing dan harus kalian direkam dalam otak ya. Oke?
Bisa? Sa. Bisa. Nah, hal ini kita akan belajar di kelas 3 yaitu pada tema 1, subtema 1 pembelajaran 5 yaitu muatan bahasa Indonesia. Oke, kita sekarang mulai dengan metode ulang ucap. Nah, nomor 1 ini gambar apa coba? Tanah. Tanah, ada apa lagi? Orang. Ada orang, berapa orang? 3. 3, pintar sekali. Nah, di sini namanya ada Benny, Udin, dan Dito. Nah, Benny, deskripsi nomor 1 ini adalah Benny, Udin, dan Dito sedang bermain tanah. Tanah itu kotor atau tidak? Kotor. Kotor. Berarti deskripsi nomor 1 itu Benny, Udin, dan Dito sedang bermain tanah. Oke? Sudah ingat? Sudah. Nah, Ibu kan sudah mendeskripsikan. Nanti kalian ulangi apa yang Ibu katakan ya. Oke? Paham belum? Paham. Nah, deskripsi pertama, ada yang ingat tadi apa? Benny, Udin, dan Dito sedang bermain Tanah. sedang bermain di tanah. Nah, udah ingat? Oke, Ibu ulangi lagi. Ya, 1, 2, 3. Benny, Udin, dan Dito bermain di tanah. Sudah ingat? Sudah. Nah, sekarang ini ada siapa? Udin dan Dito. Udin dan Dito ingin memakan kue. Namun Dito tidak mencuci tangan, sedangkan Benny mencuci tangan. Kalau nggak mencuci tangan, tangannya kotor atau bersih? Kotor. Berarti yang tangannya kotor siapa? Dito apa Udin? Dito. Kalau Udin tangannya bersih. Jadi gimana kita deskripsikan bahwa Udin mencuci tangan sebelum makan dan Dito tidak mencuci tangan sebelum makan. Yuk, sekarang Ibu bilang, nanti kalian ulangi ya, ulanginya. Di gambar 2 adalah Udin mencuci tangan sebelum makan, tetapi Dito tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, coba diulangi. Dito tidak mencuci tangan sebelum makan, namun Udin mencuci tangan sebelum makan. Yuk ulangi sekali lagi yuk. Dito tidak cuci tangannya sebelum makan. Udin mencuci tangannya sebelum makan. Oke, pinter, sip. Nah, yang gambar ketiga. Gambar ketiga ini ada siapa? Ada Benny, Udin, dan Dito. Benny, Udin, dan Dito ini sedang berbagi kue yang tadi. Tetapi di sini Udin sama Benny itu sudah mencuci tangan, tapi Dito tidak mencuci tangan. Nah, yang kotor tangannya siapa? Dito. Nah, berarti kita deskripsikan bahwa Benny dan Udin mencuci tangan sebelum makan. Namun Dito tidak mencuci tangan sebelum makan. Udah? Coba ulangi. Benny dan Udin mencuci tangan sebelum makan. Sedangkan Dito tidak mencuci tangannya sebelum makan. Ya, lihat kan ini Dito.
Nah, deskripsi yang nomor 4 selanjutnya. Ini siapa yang terbaring? Dito. Dito. Ini ada Udin sama Beni. sama Beni. Berarti gimana deskripsinya? Jadi Beni dan Udin menjenguk Dito yang sedang sakit karena Dito tidak mencuci tangannya sebelum makan. Nah, pinter. Yuk ulangi yuk. Beni. Nah, ibu sebutkan dulu ya. Nanti kalian deskripsikan ya. Ulangi ya. Apa yang dikatakan oleh ibu. Oke. Beni dan Udin menjenguk Dito yang sedang sakit karena Dito tidak mencuci tangan sebelum makan. Dah? Sudah. Coba apa tadi deskripsinya nomor 4? Udin Dan Beni menjenguk Dito yang sedang sakit karena Dito tidak mencuci tangannya sebelum makan. Pintar. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Nah, masih ingat nggak yang pertama deskripsinya apa? Apa tadi? Beni, Udin, dan Dito bermain tanah. Bermain di tanah. Pintar. Yang kedua? Dito Tidak mencuci mencuci tangannya sebelum makan. Udin mencuci tangannya sebelum makan. Iya, pinter. Yuk yang ketiga. Udin dan Beni mencuci tangannya sebelum makan. Sedangkan Dito tidak mencuci tangannya. Ya, sebelum makan ya. Nah, sekarang yang deskripsi yang 4. Beni dan Udin menjenguk Dito yang sakit. Karena Dito tidak mencuci tangannya sebelum makan. Ya, pinter. Tepuk tangan lagi. Nah, sudah pinter ya. Berarti kita sudah menerapkan metode ulang ucap untuk belajar membacanya. Fokus berbicara. Tadi fokus berbicaranya dengan menyimak ibu guru yang bilang. Terus tadi Andika, ya Andika duduk siap dulu. Duduk siap semuanya. Nah, Andika sama Irul menyimak ibu yang sedang berbicara, dan Andika sama Irul sudah mengulang ucapan yang ibu katakan. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai fokus berbicara kita dengan metode ulang ucap. Nah, untuk itu kita akan bertemu di minggu depan. Nah, terima kasih anak-anak sudah belajar dan semangat untuk kali ini belajar tentang metode ulang ucap. Oke. Nah, sekarang sudah ditutup. Siapa yang mau menutup doa? Pulang. Oke, Irul, silakan Irul. Duduk siap, doa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Hati-hati di jalan ya pulangnya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.